Hai Sobat Gresi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kamu dengar tentang sumpah pocong? Di Indonesia, sumpah pocong sudah lama dikenal oleh masyarakat, terutama di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera. Biasanya, sumpah ini dilakukan ketika ada kasus yang sangat pelik, misalnya masalah warisan, sengketa tanah, atau tuduhan yang sulit dibuktikan. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya sumpah pocong itu? Apakah benar-benar melibatkan hantu pocong? Atau mungkin untuk memanggil kesaksian orang yang sudah meninggal, tahu hanya sekedar tradisi. Nah, di video kali ini kita akan bahas lengkap mulai dari pengertian sumpah pocong, tata cara pelaksanaannya, sampai bagaimana hukum Islam memandang sumpah pocong, dan apakah sumpah ini diakui dalam hukum Indonesia. Jadi, simak sampai habis ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumpah pocong adalah sumpah yang dilakukan dengan cara membaringkan seseorang menghadap kiblat, lalu dikafani layaknya jenazah. Biasanya sumpah ini dilakukan di dalam masjid, dengan disaksikan oleh banyak orang. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran seseorang. Jadi, misalnya ada orang yang dituduh mencuri atau memfitnah, atau tidak mau mengaku utang, maka dia diminta melakukan sumpah pocong. Masyarakat percaya kalau orang itu berbohong, maka setelah sumpah pocong dia akan mendapatkan musibah besar, bahkan bisa mati mendadak. Karena itu banyak orang takut melakukan sumpah ini kalau dia benar-benar bersalah. Kalau dipikir-pikir, sumpah pocong ini sebenarnya lahir karena ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan perkara. Misalnya bukti yang kurang, saksi tidak ada, tapi masalahnya mendesak untuk diselesaikan. Akhirnya, jalur sumpah pocong dianggap sebagai jalan keluar terakhir. Lalu, bagaimana sebenarnya tata cara sumpah pocong dilakukan? Perlu dipahami bahwa tidak ada aturan baku yang mengatur prosesi ini. Setiap daerah biasanya mempunyai tradisi yang berbeda-beda, meskipun pada dasarnya inti pelaksanaannya hampir sama. Secara umum, prosesi sumpah pocong dilakukan di masjid agar dianggap lebih sakral, biasanya setelah sholat Jumat. Pemilihan waktu ini bukan tanpa alasan, karena saat itu jamaah sedang banyak sehingga menghadirkan lebih banyak saksi dari masyarakat. Sebelum prosesi dimulai, peralatan yang diperlukan disiapkan terlebih dahulu. Yang utama adalah kain kafan sebagai simbol bahwa orang yang bersumpah seakan-akan sedang diperlakukan layaknya mayat. Selain itu, biasanya juga disediakan wangian, seperti minyak kasturi atau bunga untuk menambah kesan hikmat. Di beberapa daerah bahkan disiapkan jajanan pasar sebagai bentuk sedekah yang dibagikan kepada orang-orang yang hadir. Setelah semua siap, orang yang akan dituduh atau bersengketa akan dikafani. Tubuhnya dibungkus dengan kain kafan dari kepala hingga kaki, persis seperti memandikan dan mengkafani jenazah dalam Islam. Setelah itu, ia dibaringkan di lantai masjid dengan posisi kepala menghadap utara dan kaki ke selatan. Sementara wajahnya diarahkan ke kiblat, yaitu ke arah barat. Suasana pada tahap ini biasanya sangat hening, membuat orang yang bersumpah berasa benar-benar berada di ambang kematian. Selanjutnya, seorang tokoh agama atau orang yang dituakan dalam masyarakat akan menuntun pelaku untuk membaca 2 kalimat syahadat sebagai penguat iman sebelum bersumpah. Kemudian di hadapan Al-Quran yang diletakkan di atas kepalanya, orang tersebut mengucap sumpah. Bunyi sumpahnya itu biasanya, "Demi Allah, saya bersumpah, sesungguhnya saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Jika saya berbohong, semoga Allah melaknat saya cepat atau lambat." Kalimat sumpah ini diyakini sangat berat karena mengundang laknat langsung dari Allah jika orang yang bersumpah itu berbohong. Dalam beberapa praktik, setelah sumpah selesai diucapkan, orang yang dikafani itu disolatkan layaknya jenazah. Hal ini semakin menambah nuansa bahwa ia benar-benar sedang berada di hadapan kematian. Setelah doa-doa dibacakan, kain kafan yang melilit tubuhnya kemudian dilepas, menandakan bahwa prosesi sumpah pocong telah selesai. Yang menarik, sumpah pocong ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, biasanya disaksikan oleh banyak orang, mulai dari keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga aparat desa setempat. Dengan begitu, sumpah pocong bukan hanya menjadi ritual pribadi, melainkan sebuah acara besar yang diketahui dan diyakini oleh halayak luas. Hal inilah yang membuat dianggap sangat sakral dan memiliki kekuatan moral di tengah masyarakat. Sekarang muncul pertanyaan penting, bagaimana sebenarnya Islam memandang sumpah pocong?
Kalau kita cermati, Islam memang mengajarkan umatnya untuk bersumpah dalam kondisi tertentu. Bahkan dalam Al-Quran terdapat contoh kasus yang dikenal dengan sumpah li'an. Sumpah ini berlaku bagi pasangan suami istri yang saling menuduh, misalnya dalam kasus tuduhan perzinahan. Prosesnya jelas, ada tata cara yang diatur langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan dilakukan di hadapan hakim dengan kesaksian masyarakat. Jadi dalam Islam, sumpah memang diakui, tetapi dengan syariat yang sangat jelas. Namun, sumpah pocong yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia berbeda sama sekali. Ritual dengan cara dikafani, dibaringkan di masjid, bahkan sampai disolatkan tidak pernah ada tuntunannya dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan sumpah semacam ini. Dari sisi syariat, sumpah pocong tidak memiliki dasar hukum yang sah. Bahkan, ulama menilai bahwa sumpah pocong ini justru berbahaya. Mengapa? Karena seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis yang tidak ada dalam Islam. Misalnya muncul anggapan bahwa orang yang berani bersumpah pocong padahal berbohong akan langsung terkena hukuman mati mendadak atau keluarganya tertimpa musibah. Ketakutan semacam ini membuat orang lebih takut pada ritual dan simbol kematiannya dibandingkan takut pada Allah itu sendiri. Padahal dalam Islam yang wajib ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bahkan konsekuensi gaib dari sebuah tradisi yang tidak jelas dalilnya. Kalau seseorang bersumpah dengan nama Allah, cukuplah dengan ucapan sederhana seperti wallahi atau demi Allah. Itu sudah sah menurut syariat. Tidak perlu tambahan ritual kain kafan mau prosesi seperti jenazah. Justru menambah-nambah ritual yang tidak ada tuntunannya dari Nabi biasanya masuk kategori bid'ah sesat. Apalagi kalau sudah bercampur dengan keyakinan mistis. Jika seseorang sudah sampai lebih percaya pada ancaman sumpah pocong ketika janji Allah, maka hal itu dikhawatirkan mengarah pada perbuatan syirik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sumpah pocong bukanlah ajaran Islam. Ia lebih tepat disebut tradisi budaya yang lahir dari kepercayaan lokal, lalu bercampur dengan simbol-simbol agama supaya terlihat lebih sakral. Bagi umat Islam yang benar-benar perlu dijaga adalah sumpah dengan nama Allah secara jujur, tanpa menambah ritual yang tidak diajarkan. Karena seberat apapun masalahnya, kebenaran tidak membutuhkan prosesi mistis untuk ditegakkan. Kalau dalam pandangan negara bagaimana? Sederhana saja, sumpah pocong tidak diakui. Dalam hukum Indonesia, baik perdata maupun pidana tidak ada yang namanya sumpah pocong. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP maupun KUH Perdata tidak mengenalnya. Artinya kalau seseorang bersumpah pocong, itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Hakim tidak boleh menjadikan sumpah pocong sebagai dasar keputusan. Namun dalam kenyataannya masih ada beberapa kasus yang melibatkan sumpah pocong, misalnya dalam kasus besar atau konflik antar warga. Pihak-pihak yang terlibat memilih sumpah pocong untuk menunjukkan kebenaran. Tapi sekali lagi secara hukum negara, sumpah pocong tidak ada pengaruhnya. Itu hanya tradisi budaya. Jadi, apa kesimpulannya? Pertama, sumpah pocong adalah tradisi masyarakat Indonesia, bukan ajaran Islam. Kedua, tata cara sumpah pocong memang unik, tapi tidak ada landasan syariatnya. Ketiga, dari sudut pandang Islam, sumpah pocong sebaiknya ditinggalkan karena bisa menjerumus ke perbuatan syirik. Keempat, dalam hukum Indonesia, sumpah pocong tidak diakui dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau ada masalah hukum, sebaiknya tetap tempuh jalur resmi, laporkan, cari bukti, dan bawa ke pengadilan. Kalau bicara dalam perspektif Islam, cukup bersumpah dengan nama Allah tanpa tambahan ritual apa-apa. Bagaimana menurut kalian Sobat Gracey? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang.